Hai Baraya semua, sebelum kita berlanjut ke video, kita mau ngucapin dulu terima kasih banyak untuk Kanza Wedding Service, Production Sticker, WJK, Pipai Janu Collection, Warung Abah Yana, Karunia Cemilan, dan Sambal Angker yang sudah setia mensupport kita selalu. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Ini ada yang datang ke sini entah apa Itu tah. ya, ini bisa merasakan sendiri ya. Ya, jadi gitu. Selain yang itu, jadi kita ngulangi lagi. Oh itu malah. Saking takutnya kita takut hilang lagi itu video. Kita mengulangi ke tempat yang sama, kita melakukan penelusuran yang sama dengan online live streaming ya, live streaming. Jadi ya takut keulang lagi gitu, hilang lagi. Dan setelah itu juga kejadian di video yang di Curug Cihaji. Kalau di Curug Cihaji sudah berhasil diupload, sudah berhasil di. Itu yang janggalnya ya. Ya. Udah diupload Di video YouTube sendiri nggak ada. langsung hilang ya. Hilang, udah 2 hari upload, 2 hari tayang, videonya hilang. Dan Waktu selama pertama kali tayang lihat view dari 100 tidak jalan-jalan ya. Berapa? 172 gitu. 170 lebih itu yang nonton gak naik-naik. Tapi yang komen bertambah Yang terus. komen bertambah terus. Dari situ video langsung hilang. 2 hari tayang, 2 hari. 2 hari hilang. Dan di sana kita bingung karena di dashboard juga nggak ada, entah apa. Dan sebelum juga diupload, sebelum juga tayang di YouTube, saat pengeditannya kita semua ngerasain kayak lagi di lokasi. Waktu di lokasi tersebut kita mencium bau-bau amis darah sama bau bangkai. Dan waktu yang lagi ngedit juga gitu. Dan waktu pertama ditayangin, kita semua yang ikut penelusuran itu kita semua mencium. Yang lagi di rumah ini masing-masing nih ya, kita nonton di tempat masing-masing. Kita mencium semua. Mencium bau amis. Bau yang sama kayak gitu. Bau yang sama. Itu yang paling menyeramkan. Iya. Dan setelah belum berhasil, setelah hilang 2 hari, ada lagi 2 hari. Itu pun juga dengan keanehan ya, yang datang ke kita juga ada petunjuk juga untuk datang kembali ke lokasi tersebut. Dan akhirnya setelah datang kembali, Kang Gede sama Kang Bete, beberapa saat kemudian videonya muncul tiba-tiba. Aneh kan? Iya. Dan kalau yang paling lucu nih, kalau paling serem sih ya pasti ya di tempat penelusuran kita semuanya serem. Tapi kalau misalkan yang nanya nih ya, emang bisa lihat gitu. Ke saya pribadi memang saya sendiri tidak mempunyai kelebihan seperti itu. Alhamdulillah tidak bisa melihat, tidak terlalu peka dengan makhluk-makhluk seperti itu, hanya merasakan saja. Tapi untuk beberapa lokasi dikira paling menyeramkan dan sosok tersebut mempunyai energi yang lebih, pasti lihat lah gitu. Pasti kebagian lihat gitu. Untuk paling lucu, kejadian paling lucu ini aja karena dibalik keseraman ya, ya, jadi kita tuh suka ngelakuin tingkah-tingkah yang konyol sebenarnya. Jadi pengen abisnya itu ketawa, kalau udah dibahas itu ketawa gitu. Apa aja dari apa? Lawan lucu banget.
lucu itu kejadiannya yang pertama tidak disangka ya. Yang pertama itu di daerah Paslarang juga ya. Kalau nggak salah. Daerah bukan. Ini Widara. Oh, yang di Di Widara. Oh iya, kalau Itu kita mencoba komunikasi ya dengan satu nenek-nenek ya di sana. Kita mencoba berkomunikasi dengan mediator itu tidak secara sengaja mungkin ditanduk sama kamera itu abah juga merasakan hal yang sama. jadi waktu di video yang di Widara itu ada satu tempat yang konon di sana tempat berdiamnya atau satu sosok yang dinamakan nenek kesrek ya. Kesrek itu dalam bahasa Sunda itu ya gatal lah gitu ya. Kesrek dalam bahasa Sunda itu borok ya, gitu kayak penyakit kulit lah gitu, penyakit kulit. Dan saat saat kita berkomunikasi lewat mediator, waktu itu kebetulan saya juga nggak bisa ikut hadir penelusuran. Dan waktu Kang Batek menjadi mediator, sosok tersebut masuk ke Once Batek bertingkah seperti itu, layaknya orang yang lagi gatel gitu, banyak borok-borok kayak gitu. Dan di pinggirnya itu abah ya ikutan dia garuk-garuk aja gitu, jadi ketepaan nenek gesrek gitu Ya mungkin bisa dilihat istilahnya gini, benturannya satu Yeah. benturan energi ya. Dan abah itu waktu itu nggak ada yang sadar sama sekali waktu pengambilan video, tapi pas udah jadi dilihat-lihat itu Once Batek garuk-garuk sebagai nenek gesrek dan abah sebagai kakek gesrek ikut garuk-garuk juga gitu. Kang Batek apa yang paling lucu? Kalau saya yang paling lucu ya waktu di hutan malam, Ya. waktu orang lain lagi seram-seramnya. Ini ada satu cewek di tengah-tengah, ya. Mau kesini gimana? Mau kesini gimana? Bacaan. Kemana wae? Gitu. Yang naon dan dibacakeun gitu. Kayak seri ayah sieun aya. Kalau itu pada sadar ya, kalau Batek sadar ngeliatin gitu ya. Oh, momen lucu memang pasti paling banyak yang bukan momen lucu tapi momen konyol gitu ya. Kelakuan konyol pasti yang paling banyak ngelakuin ya hostnya tersebut ya, karena penakut jadi Tidak banyak sadar, ya. tidak sadar gitu ngelakuin hal-hal yang itu tuh sebenarnya saking gugupnya, saking takutnya gitu. Kayak kemarin aja waktu penelusurannya di sini di Kamboja juga, tempatnya namanya itu di Matair ya, Matair ini Pamburuyan ya. Pamburuyan Ya. ada yang lucu-lucu di situ. Kita malahan disangka yang bukan kolam, ternyata kolam. Ya. Padahal mah pasti sering tadinya teh gitu, Oh. lalu-lalu teh. Tuh kayak gitu. Nyadar lah. Mau nolong aja abang kayak gitu ke sana. Padahal di sana udah kelihatan itu apa? Kejadian yang Mata air. lucunya mungkin host kita sendiri nih. Toppingnya mediator itu kan ditaruh gitu, malah ini dipakai gitu. Kan itu ya sebagian Jadi banyak dari momen lah. ya dan momen-momen yang terlihat lucu itu yang tertangkap sama kamera itu hanya sebagian, banyak lagi di belakangnya kayak ini ya ceng-cenging datang-datang bawa senter. Oh, no dia. Padahal itu tali dari senter tersebut kena tangan. Ribu dia. Kita lagi ngumpul gitu ya, udah beres penelusuran dia nyamperin bawa senter. No dia gitu. Teriak-teriak, ternyata itu talinya yang basah jadi tiis kan beberapa. Dan konyolnya lagi memang waktu lagi nunggu gitu kan, kadang kita untuk penelusuran memang suka ada yang ikut juga di belakang layar dan gak ikut explore, kita di belakang yang nunggu gitu.
lagi ngobrol aja, lagi diem gitu, nungguin yang ke lokasi ya, yang lagi explore gitu. Lagi duduk ini mau berdiri megang lutut, ternyata ada hewan apa gitu yang kepegang, kan ngejerit otomatis, yang lain ikut ngejerit dan ikut lari. Disangkanya ada apa gitu. Itu banyak lagi lah, banyak banget malah ya kalau terlihat sama kamera. Ada yang mau ditambahkan? Nggak, yang paling lucu mah menurut kita mah di sana di angkot terbang. Gitu ya. Ada yang lagi kesurupan mau masukin yang keduanya, belum masuk udah ditanya. Dan itu viral banget Terus ya. itu Mas Batek menjawab dengan dingin gitu, dengan senang gitu, dengan Spontanitas. wawan gini tadi. Itu belum gitu, langsung gitu. Ya itu ya. Menurut kita itu yang paling Ya itu kan benar-benar tertangkap sama kamera itu karena kita real banget ya gitu. Tidak dibuat-buat, itu kepowasan saya juga tidak dibuat-buat karena memang saya tidak tahu menau. Jadi waktu itu Kang Batek saat jadi mediator udah gitu masuklah satu sosok, udah selesai tanya-tanya gitu. Terus ada satu sosok lagi yang mau masuk, sebenarnya belum masuk, terus saya udah tanya duluan, kan sudah tidak sabar ya mau tanya. Pas ditanya dengan polosnya lagi gini, karena saya Abi, dan itu sakit hati. Malu. Wawan. Malu banget, dan itu viral ya, banyak komenan juga itu. Si tetehnya kurang fokus, bukan Ambisi. udah nggak kuat itu mau nanya. Ada lagi mau ditambahkan momen lucunya? Dan kalau iya yang paling lucu memang banyak sih, banyak banget. Yang terakhir juga waktu di Eco Park gitu, kita cuma berlima ya, kita cuma berlima, dan itu ada makhluk yang centil sekali ya, ganjil sekali, sana kemari itu menakutkan. Dan sebelum Wanismate diserang gitu, kalau kalian tahu di belakang saya sendiri posisinya itu takut kesini megang kaosnya, pindah lagi kan kita tuh kalau ke lokasi tuh jaraknya ya kadang jauh gitu, jadi kalau ada Kang Mega reg-reg ya, bisa dibilang apa itu reg-reg, jadi tenang gitu, tenangnya karena di belakang suka ada Kang Mega suka jagain saya sendiri. Dan waktu kalau sekarang kan Kang Mega selalu sibuk jadi nggak bisa ikut di sana, takut gitu mereka yang berdua, Abah Kang Ide ke sana, Batek sama Empe ke sana gitu. Saya wanita ini yang lembut ini, yang lucu ini di tengah-tengah sendiri gitu, takut gitu megang sini. Kalau di belakang kamera kelucuan itu banyak banget ya. Sampai-sampai Kang Ide mencoba mediator juga, ada yang marah-marahi si sosoknya gitu. Banyak cewek ya begitu. Jadi sebenarnya nih ya, selain di video-video yang kita upload, kita juga selalu ada beberapa kali melakukan komunikasi lewat mediator, tapi dengan tidak di video ya, banyak tidak di video. Kalau untuk tidak maksudnya tidak berhubungan atau tidak terlalu menurut kita tidak terlalu berkaitan ya satu tempat, dan terus kita nggak terlalu yang fokus konten ya gitu, jadi kita tidak fokus bicara konten. orang lain lah gitu. Jadi kita tidak semua yang kita lakukan kita masukkan, kita upload di YouTube kita gitu. Dan ini aja langsung kita ke kenang-kenangan. Alhamdulillah benda-benda nih di setiap penelusuran, alhamdulillah kita ada beberapa kenang-kenangan yang kita tidak sangka-sangka, dan kita juga tidak terlalu begitu terobsesi ya untuk mendapatkannya.
Kita hanya kita anggap Kalau- ini souvenir ya Kalau kenangan. melihat juga misalkan di satu tempat itu mungkin banyak ya, Iya. kita nggak sembarangan ambil gitu. Kalau kita komunikasi dulu dengan Iya. yang di sana. Iya. Gitu. Kalau misalkan Ridho dia ngasih satu kenang-kenangan ya kita terima, kalau enggak ya Nggak apa-apa, nggak gitu. apa-apa. Kita mah gitu. nggak maksa. Nggak Dan maksa. kita pun memaknai dan memperlakukan barang-barang tersebut tidak untuk apa ya dijadikan jimat Bukan, atau bukan. kita sampai, apalagi kalau sampai kita menaruh kepercayaan kepada benda gitu, itu kan nantinya mistis gitu. Hanya sebatas kenang-kenangan. Iya, hanya sebatas kenang-kenangan. Sebetulnya- Dari pertama Sebetulnya gini ya, Ya. apa jabatan sedikit. Ini kan kayak semar gitu. ya Namanya semar mesem. ya Ini ada maknanya dan ada lafaz yang harus kita wirid oh sebetulnya. ya tuh Untuk apa? Untuk mempertajam diri kita sendiri sebetulnya. ya Ini satu amanah sebetulnya ya, Ya. satu amanah. Makanya kita di sini nggak, misalkan ada subscriber ya atau komentator di situ ada yang komen kesini kan mau dimahar berapa? Enggak, Ya, saya mah benar. bukan Ya. arah ke sana. Kita nggak pakai yang gitu-gituan. Misalkan kalau satu saat ini jatuh ke orang lain atau kita Ya, kenang-kenangkan itu cuma buat kenang-kenangan saja, sekedar kenang-kenangan cenderamata dari kita. Cenderamata. Langsung aja dibahas ini ya Bah ya, yang ini ini nih yang waktu 14 mulut tersebut, yang mana? Enggak, ini dulu. Nah, yang ini tuh ya sepasang waktu itu yang pertama kali nih tahu bentukan semar mesem, yang taunya cuma dari lagu doang ya. Jurus yang sangat aku teruji terpercaya gitu. Semar mesem gitu. Taunya cuman ya dari kata-kata doang gitu, nggak tahu bentukannya seperti apa. Dan alhamdulillah ini sebelum ini masih banyak ya sebenarnya ada, tapi Nggak dibawa semua. ya ini yang berhubungan saja dengan terjadinya terbentuknya dan berjalannya Keramat Sagara Channel. Ini sepasang semar mesem, dan di video pertama bisa dilihat kita juga mendapatkan benda yang sama, semar mesem. Di video yang pertama Gila, kamu aja. ya dikepoin ya, dilihat gimana kita menemukannya, kita mendapatkannya maksudnya. Dan juga Ini dulu. ada selanjutnya ini satu kenang-kenangan juga di Jembatan Kuning. Bisa dilihat. Ini udah kayak Kecil mungkin. kayak mutiara, tapi sebenarnya ini bukan mutiara, tapi menurut Kang Mega, Kang Ide, Abah dan yang lain, ini adalah tusuk konde. Tusuk Jadi konde. ini bisa dibilang Kontrolnya. ya. Jadi tusuk konde kan ada apa? Mungkin ada Ujungnya, batangnya, ada batang. ujungnya ini ujung tusuk konde. Jadi yang memberikannya itu sosoknya itu wanita Nenek-nenek lah. wanita yang berpakaian seperti ronggeng dan Iya. menggunakan tusuk konde. Iya, Dan ini memberikan ini karena kita kenang-kenangan sebagai cenderamata untuk kita. Dan dilanjut lagi, ini dulu ya. Iya. Ini ada batu fosil, kalau nggak salah batu fosil. Sedikit lihat nih. Tuh, batu fosil itu kalau nggak salah di TPU, bekas TPU di Sangkring, daerah Sangkring. Ya kalau mau lihat cara kita mendapatkannya itu bisa dikepoin aja. Dan yang selanjutnya ini dia. Jangan macam-macam. Iya, ada pisau. Tapi pisau apa? Ini di Cidakum, di Waslarang, di penelusuran kita yang kedua, yang sebelum yang bukan yang video yang hilang ya, tapi yang kedua ini juga adalah ke video juga ya, kerekam juga. Ada ini Once Batik yang menemukannya ini. Ini namanya badik ya. Oh, Pisau badik. Pisau badik.
badik. Nah, gitu. Dan yang ini tuh bagus banget, bisa dilihat. Waktu penelusuran Batu. di mana ya? Widara. Di Widara. Widara. Di Widara itu nggak tahu batu apa ya? Batu apa sih? Batu akik. Batu, iya, batu akik. Batu akik. Iya. Emang batu akik gitu. Jadi ini tuh paling, kalau itu menurut saya itu paling bagus ya. Kalau apa ini condong gini dinamakan mustika ya, mustika pisang. Oh, itu udah, Makanya perbawaannya itu adem. dia adem banget, dingin gitu. Jadi alerginya itu. Dan waktu juga bukan penarikannya, tapi waktu kita mendapatkan barang-barang tersebut ada beberapa orang dari luar, dari bukan kru gitu, yang sengaja ikut penelusuran. Jadi bisa dilihat aja ya. Dan itu yang terakhir, ini yang terakhir dari Kawah Kamojang, Semar juga. Ini Semar juga dari Kawah Kamojang. Alhamdulillah kita juga mendapatkan kenang-kenangan kembali, dan bisa dilihat jadi semuanya ya. Nah, jadi Semarnya ini semuanya ada 4. Ini kenang-kenangan kita selama penelusuran. Jadi kayak apa ya? Membuat kita terkenang dengan tempat tersebut gitu. Jadi lebih apa? Ada kenang-kenangannya gitu di setiap penelusuran. Jadi momen itu kita mungkin caranya ke situ ya, satu tempat itu memang berbeda-beda. Iya. Dan kita dikasihnya itu berbeda-beda. Beda-beda. Dan yang tidak masuk akal juga ya, video pertama kali kita mendapat Semar. Iya. Dan Waktu video pertama kemarin ngawalan lagi video Iya. pertama setelah libur Ramadan Ramadan. ya. Pembuatan video pertama dapat lagi Semar. Video pertama dua-duanya dapat Semar. Iya. Itu yang tidak masuk akal. Iya. Nggak sengaja ya yang kedua itu, apalagi itu lagi jalan-jalan sebenarnya, nggak penelusuran Iya. kita ya. Betul. Jadi memang banyak hal-hal yang tidak terduga ya terkait penelusuran kita. Dan untuk selanjutnya setelah kenang-kenangan, Mungkin nambahin satu lagi. boleh? Kalau di tempat itu memang menurut Abah sendiri ya, banyak barang pusaka ya namanya. Kayak di Waslaram itu memang bukan cuma satu ya. Banyak banget ya, di tiap banget. tempat juga Yang banyak. kelihatan sama Abah itu ada satu samurai ya. Satu samurai di pohon bambu itu panjang banget. Itu nampak setelah sekian lama itu menghilang gitu. Jadi gitu ya, walaupun terlihat sama kita di suatu tempat tersebut ada suatu benda pusaka, kalau tidak ada izin, Ya. tidak dikasih lah ibaratnya sama yang di sana, kita tidak mau ambil gitu. Dan Jadi juga ya nambahin, tidak di semua tempat kita bisa membawa barang tersebut. ya, Dan ada juga yang ngasih, tapi Harus ngasih yang syarat. menunggunya itu ya, penunggunya kalau ini ada yang minta sesuatu ya gitu. ngambilnya harus di mana, Ya. kita tidak lakukan ya, Ya, dan tidak dibawa juga seperti Ya. yang di Mana? Citepus. Tepus ya. Di Citepus, di jembatan Citepus ada barang, dan benda tersebut sudah terlihat oleh semua kecuali saya yang tidak bisa melihat. Barang tersebut memang menggiurkan kalau untuk lebih berharga dari benda-benda ini ya, bisa dipergunakan benar-benar gitu ya, dalam berbentuk Ya kayak ya Mas. kayak emas, bos. ya emas batangan. Jadi waktu itu ada apa ya? Cuman harus yang Harus tidak diambil. kepikiran itu, kok kenapa kita kan satu tim ya? Ya, Itu harus diambilnya satu orang. harus diambil sama satu orang, dan disuruhnya malam Kamis ya. Iya.
karena kita tidak bisa abang seperti nggak itu. mengizinkan. Iya, kita juga nggak mau. Nggak mau iya, hal-hal Iya. yang gitu. Takutnya abang ini salah satu dari kru kita itu celaka. Gitu. Iya. Kalau memang kalau dilihat dari bendanya itu menggiurkan sekali, tapi alhamdulillah kita semua tidak tergiur Alhamdulillah. dengan syarat-syarat yang diberikan gitu. Kita nggak mau gitu. Lamun tersunal nama moal sagawayah. Nah, Iya gitu. Tidak sembarangan. Tidak sembarangan. Dan kita mau ini ya jawab aja sama siapa gitu. Sekilas menjawab komentar-komentar yang agak negatif ya, agak miring ke kita. Yang paling banyak yang pertama pembodohan publik. Aduh gawe bener kan nggak ada kerjaan. Ya, pembodohan publik dijawab boleh sama siapa? oke, coba. Itu ini apa yang paling tua, Pak? Tidak ada yang Menurut dari abah gini ya, kalau menurut abah pribadi, kalau orang sudah tidak yakin bahwasanya selain manusia itu ada lagi makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah itu siapa? Nah di situ mungkin di sini juga udah kejawab ya, untuk satu pertanyaan itu pembodohan publik. Kayaknya kita ini mengada-ngada gitu. Ya. Tapi tujuan abah sendiri bukan ke situ ya. Kalau mungkin untuk penelusuran nih, kalau mengungkap bisa jadilah di kebun jagung juga bisa jadi. Iya, kalau untuk kita penampakan membodohi doang gitu ya. membodohi gitu. Oh, ya. Settingan. Tapi di sini abah mencoba pengennya mengungkap satu mitos yang dikuatkan oleh masyarakat kan gitu. Banyak penampakan-penampakan dan banyak yang gangguan-gangguan. Iya. Misalnya ke jalan kaki atau ke pengendara. Iya. Nah, dan tidak sembarangan abah juga gini, komunikasi itu yang tidak perlu. Iya. Misalkan yang tidak perlu, kita ambil yang intinya, yang bisa komunikasi itu siapa. Iya. Nah di situ juga udah kelihatan selama ini alhamdulillah kita mendapatkan informasi bocoran itu dari satu kesepuhan, mungkin satu mungkin rajanya, panglimanya di situ, yang penguasa di situ. Dan hasilnya gini, untuk satu tafsirannya bahwasanya di sini banyak hikmah dan ilmu yang kita dapatkan selama ini. Makanya di sini mediator itu kan tidak tahu apa-apa ya, apa yang diucapkan, apa yang dia wejang ke kita untuk perjalanan mungkin bukan dunia aja, ini bekal untuk dunia akhirat ya. Ke sana kita berkomunikasi melalui ilmu itu bukan cuma dari manusia loh, menurut abah sendiri ya. Gitu. Dari mana aja selagi itu baik buat perjalanan kita terima gitu. Dan buat kalian juga ya, jadi mediator itu tidak gampang, Tidak Nah, gampang. gitu. Tidak banyak sembarangan. kerintangan. Betul. Tidak sembarangan orang yang bisa menjadi mediator, dan tidak sembarangan juga makhluk-makhluk yang bisa masuk ke mediator. Tidak semudah itu, karena mediator tersebut membutuhkan energi dan makhluk tersebut juga membutuhkan energi gitu. Dan kalau disebut pembodohan publik, kalau kita ngasih judul apa terus dalamnya apa, itu baru pembodohan publik. Tapi di sini kita memberikan judul pun itu sama dengan isinya. Kebanyakan kan pembodohan publik dari thumbnail ya, Pak. Ya, dari Kalau thumbnail, itu, dari judul depan. kalau kita enggak sampai jauh dari judulnya gitulah. Iya. Yang aslinya videonya apa gitu, isi videonya. Dari thumbnail juga kita real ya itu aja gitu. Yang sesungguhnya di video itu. Jadi enggak ada misalnya penarikan barang apa, oh ini menarik barang gimana, jadi di thumbnailnya enggak sih. Ya kayak gitu. Terus ada lagi nih, itu jawabannya ya. Terus yang bilang kurang kerjaan,
kita punya kerjaan loh, itu kita kerjaannya. Ini satu Kita punya kerjaan. Pekerjaannya Tapi apa? ya lebih Ini. baik kita yang kreatif ya, nggak diem di rumah cuman ngomentarin orang gitu. Dan pekerjaannya gini menurut Abah ini, kita punya satu misi ya. Satu misi itu dibilang banyak amanah ya dari misalkan satu kesepuhan yang harus disampaikan ke manusia itu sendiri. Ya, kita belajar di situ mendalami Iya. dan mendalami, dan ilmu apapun itu sebatas kita mampu kerjakan, mungkin tidak untuk mengkhianati orang lain, kita terima di situ. Jadi Alhamdulillah. contoh kecil gini ya, misalkan tempat tersebut nih seperti jembatan atau jalan, biasanya orang salah tafsir ya karena seringnya terjadi kecelakaan dan disebut tempat tersebut angker, ada penunggunya lah atau apa, biasanya lewat ngasih rokok gitu, nyalain rokok dibuang gitu. Nah itu yang paling bahaya Iya, disebut yang musyrik gitu. itu sebetulnya. Nah kita di sini sebisa mungkin meluruskan, misalnya Iya. rokok itu harus dibeli itu teh, jadi lebar lah. Itu mah pengen rokok, mereka nggak yang mubazir gitu. Jadi kembali lagi kan masih selalu ada pelajaran lah di tiap penelusuran kita gitu, ngambil pelajarannya. Sebenarnya nggak ada settingan real semuanya. Dan nggak ada niat sama sekali untuk membodohi publik gitu. Kita nggak mewajibkan lah video kita harus ditonton atau gimana, Iya, kita enggak, gitu. gimana kalian aja gitu. Iya, gitu. Kalau kalian suka ya sok tonton, gimana kalau Iya. mau ngasih saran kritik boleh, sok aja, jangan sungkan. Masing-masing mempunyai kepercayaan tersendiri, Iya. masing-masing punya penilaian tersendiri gitu. Kita nggak mempermasalahkan Iya. lah, silakan mau komen gimana Iya. juga gitu. Coba Terus ya tapi ini harus dijawab ya secara Iya. langsung, kan kita jarang sekali untuk menjawab haters atau Iya. komentar-komentar ya. Nggak ada yang positif, ada yang negatif Iya. gitu. Kita jawab aja sekarang secara langsung. Ada juga yang berkomentar, hey non cina nanya mediator, punten lain maksud ngeganggu, geus puguh ngeganggu eta mata kitu ge. Nah itu kan ada yang nanya seperti itu juga, ada yang bilang bisa dibedakan antara mengganggu dan bertamu. Kalau yang disebut mengganggu, mungkin kita datang ke sana ngacak-ngacak naon lah gitu, Ya, terus ya, ribut lah ya, gitu. mengganggu. Itu mengganggu. Nantang, Iya, iya. nantang kayak gitu. Itu mengganggu, tapi kita bertamu Bertamu silaturahmi, komunikasi, ibaratnya silaturahmi. datang ke sini, punten abdi bade tumaros. Nah, ieu tempatnya bet kieu. Nah, kayak kan beda. Kalau kita mengganggu mah datang boy gitu, nah, kita mengganggu ya, nah itu kita udah bisa udah dijawab itu ya. salah satu contoh adab lah kita Iya. sebagai manusia. Nah, gitu ya. gitu. Kita selalu mengutamakan keselamatan dan adab kita yang dijaga. Nah, gitu. jadi kita datang ke tempat angker sebenarnya bukan beradab itu bukan untuk kita lebih menghargai makhluk Iya, tersebut, iya, bukan. bukan. Tapi intinya kita menjaga tempat tersebut lah. Jangan Kan sampai ada disalahgunakan. ya intinya kan ada peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Iya. Jadi kita harus bisa menempatkan diri di mana kita berada. Iya. Dan terus juga walau gimana ya, kalau ke tempat angker gitu kan kadang bah suka pamit punten namanya di dia mereka. Sebenarnya yang harus kita permisi itu bukan makhluk yang di sana, kita mah cukup takut lah ya, tapi masing-masing punya kepercayaan Kita tersendiri. dan biasakan, Iya. dibiasakan juga. Bukan minta kita Oh, nggak untuk- diganggu, tapi minta perlindungan agar kita nggak diganggu gitu maksudnya. Masuk ke tempat tersebut kita dibiasakan tawasul dulu, Iya, walaupun secara berdoa. pribadi atau secara kita rame-rame di situ. Iya, Dan pulang pun tidak segampang itu. kita juga Kita berdoa lagi. berdoa lagi bersama demi apa? Demi keselamatan Ya, kita semua. dan berdoanya kita tujuannya sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Dan di sini untuk kalian juga ya, satu menambahkan, Allah itu sebetulnya menciptakan itu bukan cuma manusia, disebut syaiton,
jin. Jin itu ada 2 karakter loh kalau nggak salah. Di situ ada disebut jin Islam dengan jin kafir. Harus itu camkan itu ya. Satu itu tertera di Al-Quran ada, silakan aja gali di situ. Dan yang ketiganya itu manusia. Kenapa manusia? Manusia itu terakhir diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu disebutnya paling sempurna. Iya. Kita sebetulnya di situ banyak kajian. Iya. Manusia kenapa diciptakan paling sempurna? Karena kita berhaknya apa? Satu harus yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengakui bahwasanya Allah itu ada. Yang kedua, di sini ada tafsiran ya, tafsiran satu, misalkan saya mah tak percaya alam gaib. Berarti di situ juga manusia itu belum tahu pedoman kehidupan itu adanya di mana. Kalau nggak percaya, coba cek aja di Al-Quran. Kenapa di Al-Quran itu banyak kalimat-kalimat yang berhubungan dengan bil goibi, goib. Di situ ada surat-surat tertentu loh kalau nggak salah ya. Di situ makanya Allah menciptakan itu memang goib itu ada. Cuman ukuran manusia itu berbeda-beda. Ada yang melihat dan ada yang enggak. Bayangin aja, kalau seluruh Indonesia, seluruh dunia bisa melihat sosok sakral misalkan, takutnya apa? Kita ini semua dianggap gila karena berpapasan dengan sosok goib itu. Kita salaman. Sedangkan yang disalaman itu yang disalamin itu nggak ada, misalnya itu orang gila apa mungkin gitu. Ya, itu bisa kita bisa nilai Pak ya. Kalau manusia tidak percaya goib, berarti manusia itu tidak percaya sama Allah. Allah. Kuncinya itu Allah itu goib. Allah itu sebetulnya maha dari segala maha. Nah, kita wajib percaya, tapi maksudnya untuk alam goib tersendiri gitu ya Pak. Kita wajib percaya, tapi kita tidak boleh mengimani, maksudnya bukan mengimani, jadi tidak boleh menyembah atau mempercayai apa-apa yang meminta gitu ke makhluk-makhluk tersebut selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh minta ke yang lain gitu. Dan memang di kita juga ya ada yang bilang bohong, orang-orang yang bisa melihat bisa macam seperti itu. Itu sih kalau untuk dijelaskannya ada lagi yang lebih tahu, tapi sekilas saja yang saya tahu ada 2 sebab. Yang satu ketempelan, orang tersebut ketempelan atau dirasuki jin karena hanya bangsa jin yang bisa melihat jin, bisa melihat bangsanya. Yang kedua itu kelebihan, itu ibaratnya kalau untuk para wali, aulia zaman dulu itu disebut karomah. Kalau untuk sekarang disebut hikmah, mungkin itu hikmah dari Allah. Kelebihan tersebut dan terpilih ya diberikan kepada manusia-manusia tersebut, dan itu pun tidak hanya kelebihan, tapi mungkin itu juga bisa jadi ujian untuk mereka yang bisa mempunyai kelebihan tersebut, apakah dibawa ke hal yang negatif atau positif. Makanya kita tujukan di Keramat Sagara Channel ini kelebihan seperti Abah Yana, Kang Ide, Kang Batek ini ditujukannya untuk hal-hal yang positif gitu. Terus ada yang nanyain nomor, Bang. Nah ini ya untuk menjawabnya Nomor togel nomor togel ya. Di sini bisa aja ya Pak ya. Kalau kita niat ya, nih bisa dari dulu mungkin Abah sendiri jangan di channel inilah, mungkin yang channel lain gitu bisa komunikasi dengan itu, ya udah nanya aja nomor
Nanti Bapak diberi jawaban nanya. Kita tidak segampang ya, tidak segampang itu. Karena apa? Mendirikan channel itu bukan semata-mata untuk apa ya, untuk penelusuran, penampakan, tapi di sini channel ini ada satu wawasan ya. Ya, minimal Wawasan. selalu ada Ada pelajaran. hikmah, ada pelajaran buat saya sendiri nih. Ya. Sampai nangis di sana waktu kita dapat tilas ya ke apa deh, ke Curug tujuh Cimangantan ya, ke Curug 7 Cimangantan, patilasan Raden Wijaya Kusuma ya, penyebar Islam pertama di Garut. Di situ ada satu beban, sebetulnya beban nih buat kita semua ya, dikasih wejangan yang begitu bermakna buat kita, Iya. yang penuh dengan wejangan Ya, yang untuk kehidupan kita. Sebetulnya. Bisa ditonton di video petilasan Curug 7 waktu kita juga ngobrol sama sesepuh tersebutnya, sesepuh dari tempat tersebut gitu. Jadi bisa saja untuk kita ya minta nomor. Nanti gini, Kan niatnya juga kita positif, masa iya mau kita kotorin sendiri. Abah punya nih nomor ya, catat satu. Catat nomor. Kalau ada nanti. kalau live streaming Nanti dikasih. Nanti Abah satu bawa meteran ya, terhitung 1 sampai 10 di situ, insya Allah bakal keluar. panjang meteran. Gitu ya buat Pasti ada kalian. yang keluar. Pasti ada yang keluar, terhitung dari 1 sampai 10. Jadi kan ya, nomor mah kalau buat kita buat apa gitu. ya kembali lagi, kita kan bermaksud datang, itu dia membedakan mengganggu dan bertamu, itu dia kembali. Kita kan bertamu, masa iya kita datang ya minta duit kan, kayaknya mau mungkin gitu. Bisa Kita kan aja, bertamu nggak minta gitu ya. apa-apa Itu gitu. bisa aja. Tapi Karena buat kita apa? setelah misalkan kita udah ke tempat tersebut, sebenarnya kita tidak mau berurusan lagi dengan tempat tersebut, Iya. dengan makhluknya, maksudnya dengan makhluk-makhluk di tempat tersebut. Jadi gitu, kalau kita minta nomor sama itu, berarti kita tidak percaya rezeki datangnya dari Allah dong. Nah, Gitu. iya. Sekarang kita lanjut kembali ke komentar selanjutnya yang biasanya kita tidak menjawab ya, dari channel, dari akun gitu, dari YouTube tersebut. Jadi sekarang kita mau jawab nih, tapi yang beberapa saja yang sering jadi pertanyaan juga di luaran sama di komentar. Untuk yang selanjutnya itu tentang barusan kan nyampe pembodohan publik gitu ya, kan udah dijelaskan. Dan sekarang ada juga yang bilang, ada juga yang komentar, Kenapa mediator itu? iya, kenapa mediator itu aja. Yang pertama, kita mengutamakan Once Batek dikarenakan untuk menjadi mediator itu tidaklah mudah, dan untuk sosoknya pun, makhluk goibnya pun yang mau masuk ke mediator pun tidak mudah. Dan juga bisa dilihat dari video-video yang lainnya, kalau yang komen mediatornya itu aja, berarti Anda cuma nontonnya yang itu aja. Gitu ya. Karena di sini juga kalau yang dari kru mungkin ada beberapa orang ya yang pernah menjadi mediator selain Once Batek. Ada Kang Ide, ada Kang Dery, ada Mamang Jamun juga, dan itu kita Satu cewek ya, dan ada juga satu cewek. ya itu ya yang di luar kru pun ada beberapa, ada dari Baraya waktu itu ya, perempuan juga ada. Ini kakak. Oh iya, ada Rizka tuh, ada Rizka, ada Fitri, ada Mamah juga kan, istrinya Abah juga pernah menjadi mediator. Terus ada juga beberapa dari orang luar, bisa dilihat dari video-video yang lainnya. Dan terus kenapa katanya yang suka komen juga ada, lah kurang gagah cina mediator. Nah lah emang yang dimasukin kuda Australia gagah.
Ini ya untuk ini Nah, gitu. Abah jawab sendiri ya. Ya, Untuk di Keramat Sagara mungkin ini beda caranya, Ya. beda orang itu beda cara. Ada kemungkinan gini, menurut telahan Abah, Abah dibiasakan itu apa sih artinya? Dan itu meditasi ya, bukan mediumisasi lah. ya mediumisasi. Mediumisasi itu ada tata caranya gitu. Tata caranya apa itu kayak tata berata sebetulnya di situ. Kita punya adab lah. Kita nggak mungkin sambil jongkok kan sambil berdiri gitu. Bukan nggak mungkin, di situ juga bisa sebetulnya. Cuman gini, menurut Abah sendiri, yang untuk posisi berdiri ada kemungkinan ya, ada kemungkinan itu satu energi itu serentak masuknya itu Ya. sekaligus, boom, gitu. Jadi kayak ada hentakan gitu. Dan untuk yang posisi bersila gitu ya, duduk, mungkin butuh prosesnya apa? Ini kan Jadi masuknya pelan-pelan gitu. nah, masuknya pelan-pelan, kita membutuhkan satu mungkin energi itu menyebar dulu, Iya, menyebar dulu. Nah di situ kan nggak bisa langsung bergerak ya, itu harus menyimpulkan gini, harus Menyesuaikan gitu. menyesuaikan dengan gerak dia sendiri. Ya, Mungkin dengan harus tubuh berdiri mediator, dulu. ya. Prosesnya itu panjang kalau Iya. posisi duduk. Jadi nggak sembarangan. Beda lagi kalau ada serangan tiba-tiba. Ada beberapa ya waktu kita kolaborasi juga sama Jasad Kuring. Ya, Waktu itu juga Kang Iman diserang tiba-tiba dan masuk secara tiba-tiba, memang lebih beringas lagi gitu Beringas. kelihatannya gitu. Dan juga ada beberapa ya kita juga mendapatkan informasi dari konten-konten kreator misteri juga sama, yang katanya mereka si mediator mempunyai teman gaib tersendiri. Maka dari itu kita sebenarnya tidak selalu once batek, tapi yang ada hanya once batek. Tapi misalkan ada orang luar yang mau dan bisa, kita pasti diutamakan. Tapi bisa tidaknya itu kembali lagi, kita juga tidak memaksa ya Bah ya. Ini kalau mediator itu butuhnya apa ya, suasana yang tenang. Iya. Sebetulnya dia nggak berpikiran kemana-mana, Iya, itu satu fokus lah, satu titik itu. Kita tujuannya pengennya kan kalau mediator itu dia kemasukan gitu ya, kemasukan satu energi. Nah di situ kenapa banyak yang nolak misalkan? Iya. Banyak yang nolak dikarenakan apa? Yang nolak itu manusia itu kan punya power ya, Iya, punya punya power kekuatan. masing-masing nih. Dan untuk kenapa nggak masuk ke orang itu? Karena dia tidak konsen Iya. dengan satu tujuan Itu alasannya. Dan juga memang karena tidak terbiasa. tidak terbiasa. Tapi kalau untuk Dia banyak yang pikiran ya, lah. kalau yang sudah terbiasa, jadi sudah caranya. tahu gitu, sudah tahu. Mungkin kalau untuk once batek Kang Ide bisa juga selain dia dibantu sama Abah, dan mereka juga bisa menarik sendiri Iya. gitu, Iya. membantu menarik makhluk tersebut untuk bisa mengendalikan sebenarnya kan ya, Iya. Baik, mengendalikan baik, dirinya, mengendalikan diri. ya gitu. Jadi kenapa tidak gagah, tidak, itu tergantung makhluknya yang merasukinya gitu, yang mengendalikannya gitu. Orang lain pun bisa ya, Ya. untuk melakukan mediumisasi. Hmm. Jadi itu dia, kebanyakan bertolak belakang. Iya. Jadi tenaga itu kebanyakan nahan. Iya, menolak sebenarnya. Jadi lamun urang mah ke sabuluyurna penutur. Iya, nah gitu. Jadi itu kan berarti tipsnya ya kalau mau jadi mediator. Jadi harus gimana tipsnya? Biar Ya. biar gampang. Ikuti alurnya. Kan kita itu ada yang bawa ya, misalkan gerak gini, gerak penca aja, ini bisa penca nih ya, satu penca. Kalau misalkan kerasukan satu sesepuh leluhur kita, Ya. itu tidak segampang itu loh.
kita punya ini misalkan gerakan, leluhur punya itu, berarti kita harus mengimbangi alurnya ke sana. Walaupun kita udah menolak nih Ya. untuk gerak sendiri yang punya pribadi, tapi ini ceritanya lain. Karena dikendalikan Kita itu. dikendalikan. Ya, jadi Arahnya tetap ke sana, raga kita terus ruh kita tetap di sana, hanya saja dikendalikan oleh makhluk lain gitu. Dan ya memang tidak segampang itu, tidak semudah itu untuk menjadi mediator. Dan tapi kalaupun ada yang mau ikut dari luaran sana, yang mau ikut ingin mencoba, ya mangga, hayu, kita mah senang-senang aja gitu kalau ada yang mau mencoba gitu. Tapi kembali lagi kita tidak memaksa, kalau bisa ya alhamdulillah, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu ya. Iya. Tuh. Ya gitu Iris ya. Iya. Ya. Iya baik. Ada yang mau ditambahkan? Itu kalau gagah tidaknya gitu ya, Iya. yang merasuki mediator gitu. Yang nomor satu, kita nggak sembarangan masukin ya. Kalau sembarangan masukin lah bisa aja, misalnya cek kasar nama jurik nama abusir penting gagah gitu. Iya. Tapi kita nggak fokus ke gagahnya yang merasuki mediator gitu ya. Kita fokusnya ke Yang bisa, usahain iya. ini ke intinya gitu Ya, yang bisa memberikan informasi yang akurat Ya, gitu. gitu. Percuma sekarang raung-raung jerit-jerit atau apa gitu, tapi nggak ngasih informasi kan kasihan Jadi mediatornya. sebisa mungkin ya gitu. Iya. Bisa ngasih Iya, itu, nyari. kita diusahainnya. Iya. Enggak Kan- mencari kegagahan yang ngerasa Karena membutuhkan energi loh untuk Iya. jadi mediator, capeknya, Iya. capeknya. Tergantung ini satu lagi tujuan kita ya. Iya. Balik lagi ke tujuan kita. Di situ Abah prinsip sendiri gini, pengen komunikasi itu setidaknya ya, walaupun misalkan dekat Abah itu ada sosok pocong misalkan, Iya. ada sosok apa gitu yang tidak itu sebatas lah menampakkan misalkan ya, tapi Abah prinsipnya gini, pengen komunikasi itu dengan yang Intinya. siapa yang ngasih informasi yang Iya, akurat iya. Iya, gitu. jadi sebisa mungkin itu Sebisa yang mungkin itu. diusahain Iya, sama kita gitu. gitu ya. Makanya di sini banyak pelajaran buat kita, dikarenakan apa? Karena Abah sendiri pengennya yang masuk itu Meraga Sukma gitu ya, satu sesepuh yang ngasih wejangan buat kehidupan kita, dan satu leluhur kita yang mungkin sudah nggak ada. Di situ kan kita mengambil satu pelajaran aja, satu ilmu lah dari mereka itu untuk bekal kehidupan kita. Kan ilmu itu datangnya aja entah dari mana, entah siapa, entah mungkin itu secara goib. Kalau untuk kebaikan, kenapa kita menolaknya? Untuk kebaikan kita Ya. harus terima juga. Jadi di tiap tempat kita berusaha untuk berkomunikasi dengan sosok gaib yang ada di sana, tapi yang benar-benar bisa diajak berkomunikasi gitu. Jadi kadang kita juga menemukan beberapa yang tidak berkomunikasi, malah nangis gitu, kadang cuma diam gitu. Dan itu pun ya memang kita hanya merencanakan, hanya berusaha, tapi apa yang terjadi ya itu dia, kita real gitu, semuanya real. Niatan juga dari awal kita kan pengen cari setidaknya bermanfaat untuk diri pribadi dan umumnya untuk orang lain, orang banyak gitu. Mas sendiri ya sebetulnya gini, sering meleset gitu ya. Ya. Bukan sering meleset apa, karena gini, untuk menarik satu energi itu memang tidak gampang, tidak semudah gitu membalikkan tangan. Cuman di situ mungkin yang kita tuju, yang kita tarik sebelum nyampai ke badan itu tidak ada yang mendahului. Ya. Nah, Seperti itu. itu. Jadi, Karena memang kepibelaan memang sebenarnya dari mana-mana tuh kalau kita lagi proses mediumisasi itu jin yang dari mana-mana itu sebenarnya sinaman dekat, dan
mau pada masuk gitu, mencari celah gitu, mencari celah seperti itu. Dan ya intinya gagah tidaknya kembali lagi ke makhluk apa yang mau kita ajak komunikasi gitu, makhluk yang berwujud apa maksudnya. Dan selanjutnya ada komentar juga, tapi itu juga sudah dijawab kalau nggak salah ya. Kenapa Keramat Sagara tidak begitu saat ada kejadian viral misalkan terkait dengan kecelakaan atau apapun, tidak langsung turun langsung menuju ke tempat tersebut. Alasannya sudah ada ya kalau nggak salah ada di komentar juga, tapi biar lebih jelas lagi dijelaskan aja. Untuk yang pertama mungkin yang tadi juga ya, kembali yang tadi di awal, kita nggak terlalu fokus ke maksain konten gitu ya, Iya, kita apa-apa di nggak maksa. kontenin enggak gitu ya. Jadi yang real terus kan kita bisa dimasukin ini apa mistis gitu Mbak ya. Iya. Kalau kecelakaan kan nggak, itu lebih Musibah. bisa musibah atau takdir juga yang udah patokannya gitu ya. Iya. Jadi nggak terlalu diperbesar mistisnya, kalau ada juga gitu Mbak ya, kita netralisir gitu. Yang kedua mungkin kalau yang viral-viral gitu untuk konten bagus gitu ya, Iya. untuk konten gitu. Tapi kembali lagi kita nggak pentingin konten. Yang terpenting kita di sini satu tujuan, fokusnya menguak mitos, Iya. terus Napak tilas, napak tilas sama lokasi angker itu juga kalau ada rekomendasi ya. Gitu. Terus selama kita penelusuran dan bikin konten gitu ya, kita nggak sembarangan bikin konten, izin juga. Ya, Terlebih dahulu perizinan cari izin itu nomor satu ya, Nomor satu kita itu cari izin perizinan. dulu. Izin Nggak sama sembarangan gitu. orang ya, bukan maksudnya. Iya. Diperjelas lagi. Jadi Iya, gitu. ke suatu tempat pasti ada yang Sesepuhnya. sesepuhnya ataupun Ya. juga ada yang RT, gitu RT RW atau yang lebih Ya. mengurus tempat tersebut. Jadi kita harus mengutamakan itu. Dan terus juga saya tambahkan untuk memang untuk mencari yang viral-viral itu gampang ya, kalau kejadian misalkan ada apa kita bisa saja ikut ke sana, tapi yang kita berkaitan dengan musibah ya gitu kita nggak mau, kecuali memang sebelumnya kayak di jalan seperti Jembatan Kuning katanya sering terjadi kecelakaan, dan kita mencoba untuk menguaknya apa benar itu ulah makhluk-makhluk yang di sana atau apa. Nah kita udah coba menguaknya. Kalau hanya untuk misalkan terjadi kecelakaan di sana terus viral, kita ke sana langsung mengait-ngaitkan dengan hal goib, nah itu kita menghindari. Kecuali memang kejadian viralnya itu memang kayak mistis gitu, kayak kemarin angkot terbang kan, bukan kita yang buat judul, tapi memang ada kejadian yang di luar nalar menurut mereka, dan kita berusaha untuk menguaknya gitu, dengan secara dengan tidak hanya dengan spiritual, tapi hanya dengan berbincang-bincang dengan warga sekitar atau kesaksian-kesaksian gitu, supaya tidak ada anggapan yang kemana-mana gitu. Iya, takutnya anggap kita itu membesarkan Nah mitos itu. gitu, jadi bukan kita yang mau membesarkan mitos, tapi kita mencoba untuk menguak mitos tersebut kalau bisa, kalau Allah mengizinkan. Kalau tidak pun ya kita seadanya kita gitu, Kita tidak turun ke memaksa. lapangan juga cuma mencari kebenaran doang. Nah gitu, Klarifikasi. klarifikasi. Iya. Nah gitu. Yang ditakutkannya gini ya, satu, apalagi ini berhubungan dengan kecelakaan ya. Kecelakaan misalkan tadi nih, kita buru malamnya misalkan, kita tarik misalkan satu energi ya masuk ke mediator, pas banyak nih kejadian di channel-channel lain ya, mungkin yang komunikasi itu ngakunya orang tersebut Orang nih. tersebut, korban Nah tersebut. ini korban dari kecelakaan banyak nih dari YouTube lain mungkin ya. Nah ini takutnya apa gini, takutnya
ini timbul fitnah. Ya, takutnya memang akan masalah gitu. akan menjadi Menyelesaikan fitnah, masalah, jadi fitnah gitu. kubur nantinya, Nanti satu jadi fitnah kubur, dua melukai melukai hati yang Keluarga. sedang berduka, keluarganya. untuk keluarganya. Itulah kenapa abang gak berani mengambil misalkan ada kecelakaan, kita dulu kesangat Ya, itu teh satu musibah, Iya. orang digedekeun Nah, gitu. kecuali memang ada kaitannya dengan mistis Hmm. dan kuat, mitos tersebut Ya. kuat sudah menyebar kemana-mana, barulah kita insya Allah kita turun gitu. Dimanapun ya, kalau misalkan tempat itu di mata masyarakat itu mitosnya kuat, insya Allah rekomendasikan saja Ya gitu. gitu ya di kolom IG ya. Ya, di IG Keramat underscore Sagara. Jadi kalau mau yang rekomendasi tempat boleh ke IG-nya aja Keramat underscore Sagara. Di Dan Facebook juga boleh. Di Facebook juga boleh ada Keramat Sagara. Ya, Keramat Sagara ini. Keramat Sagara, Facebooknya Keramat Sagara. Dan ada juga komentar kadang mengait-ngaitkan dengan profesi kita sehari-hari. Jadi lah maraneh lagi can bener cina gitu. Banyak gitu ya yang seperti itu. Kalau kita udah merasa benar mah tuh kita kan berenang gitu. Makanya kita ini terjun ke channel ini, kita tuh kan nyari pelajaran, kita nyari ilmu dari pengalaman gitu kan. Pelajaran yang paling banyak itu kita bisa temukan dari pengalaman. Dan kembali lagi untuk kita di channel Profesi, misteri dengan profesi sehari-hari Yang dan berbeda-beda. dengan dengan profesi kita yang berbeda-beda, itu sebenarnya tidak ada kaitan. Hanya saja mungkin kita sekarang belajar menyesuaikan. Jadi misalkan lah dari tadinya lebih gimana, sekarang jadi lebih gimana gitu. Setidaknya kan untuk manusia ya, untuk berubah 180 derajat itu susah ya. Jadi butuh proses langkah dua langkah gitu. Bahkan kan ada yang menyinggung profesi saya pribadi ya Bah ya. Dan alhamdulillahnya tidak kita yang membela, tapi banyak yang membela dari komentar-komentar yang lain juga, dari subscriber yang lain, bahwasanya kita menyesuaikan gitu. Dan akhirnya komentar tersebut dihapus dengan sendirinya. Yang satu ya, menilai orang itu bukan fisik, Bukan fisik, penampilan, satu profesi, bukan. Hanya diri kita dengan Allah yang tahu. Ya. Gitu aja. Ya. Begitu. Ada lagi yang mau ditambahkan? Mas gitu. Netizen. Untuk untuk netizen ya di setiap, jangankan ini ya channel gitu ya, channel YouTube, bahkan untuk diri pribadi masing-masing juga ada haters, pasti ada lovers. Ada lovers pasti ada haters. Jadi ada yang menyukai, ada yang tidak. Dan untuk yang menyukai, terima kasih banyak sudah mendukung, sudah mensupport kita selama ini dan mendoakan yang baik-baik. Dan untuk haters, Makasih juga ya atas saran dan terima kasih ya, insya Allah kita terima apapun kritikannya. Iya. Tapi kalau untuk hujatan kita juga terima ya, mau tidak mau kita terima. Hanya saja kembali lagi Kita kalau misalkan itu hujatan atau kritik membangun bisa dijawab, insya Allah bisa ya dijawab. gitu. Kalau misalkan kritik ya pasti kita terima, kritik dan saran pasti kita terima. Kalau hujatan seperti menghina-hina atau apa, ya kita serahkan saja, kita doakan saja yang baik-baik. Mudah-mudahan mereka dibukakan pintu hatinya, dan kita ya doakan yang baik-baik saja. Mereka diberi kesehatan semua, dan kita juga diberi kesehatan untuk lebih kuat lagi menerima guncangan dari sana sini, cobaan dari sana sini yang luar biasa ya untuk channel kita. Mudah-mudahan kita tetap solid buat kru-kru yang bisa ikut ataupun yang tidak juga tidak apa-apa. Kita doakan dalam kegiatannya selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga selalu memberikan motivasi yang baik-baik untuk semuanya gitu. Ada lagi?
Mungkin cukup lah. Cukup. Ya, terima kasih banyak untuk semuanya. Sekian bincang-bincang kita. Mudah-mudahan kalian semakin mengenal lebih dekat kita, semakin tahu kita yang aslinya gitu ya. Bahwasanya di sini semuanya berjalan dengan real mungkin, Sedang senatural terbuka mungkin. gitu ya untuk Insya Allah para kita- yang untuk viewer yang mau Ya. ikut mau gimana silahkan aja yuk. Satu ya, dari Abah nih terakhir. Di sini kenapa kita terjun di bidang misteri? Dan kedua, kenapa nggak bawa ustadz misalkan? Ya, di sini kita bukan ustadz, bukan ahli spiritual, cuman kita belajar. Ya, kita belajar. Kita belajar sama-sama. Dan kita juga ada, alhamdulillah sekarang ada pembimbing juga, maksudnya dari jauh ya. Ya. Pak Ustadz Satu juga kesatuan ya, lah. satu kesatuan ya, ada juga Ustadz. Kita selalu sharing ya, sharing, ngobrol-ngobrol gitu dari hal yang takutnya kan karena kita bodoh nih ya, sebenarnya kita tuh bodoh, kita belajar kita nggak tahu supaya kita lebih tahu lagi dan kita tidak salah jalan gitu ya. Kita tidak merasa benar, Ya. tidak merasa paling tahu, Ya. tahu apalagi ke menjurus ke agama gitu Ya. ya. Kalau bisa Kita dibilang masih kita jauh. kita Masih bukan jauh. apa-apa. masih Ya. jauh perjalanan. Masih jauh, dan yang saya bicarakan pun, yang disampaikan pun, saya hanya menyampaikan kesimpulan Iya. di saat penelusuran tersebut dan pelajaran apa yang bisa kita dapat dari penelusuran tersebut gitu. Bukannya bukan dakwah atau apa ya, Bah, tapi jadi Kalau ini yang kita temui, dakwah terus mah kita di dengan gitu. Nah, dan gitu. bukan. Kita mah saling mengkoreksi, saling memperbaiki lah satu sama lain, saling mengingatkan. Mudah-mudahan bisa tetap seperti ini, bahkan lebih baik lagi ke depannya. Doakan kita selalu lancar, sehat selalu, dan untuk kalian semua juga selalu diberikan kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian bincang-bincang kita di Keramat Sagara Channel. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.